Selamat datang dalam perjalanan yang melintasi lorong-lorong waktu, mengupas lapisan sejarah Sarekat Islam dan Partai Komunis Indonesia. Kami mengajak Anda untuk menjelajahi masa lalu yang menarik untuk diulik kembali. Saksikanlah video setelah ini. Partai Komunis Indonesia. Setiap bulan September, Indonesia memperingati peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI. Peristiwa itu merupakan hal yang penting karena tepat 55 tahun yang lalu, PKI dikatakan hampir saja meraih kekuasaan pemerintahan Indonesia. Ini bukan pertama kali PKI berusaha meraih kekuasaan atau mengalami konflik dengan pemerintahan. Lalu, mengapa dengan segala peristiwa ini PKI masih sempat menjadi partai yang berpengaruh di Indonesia sebelum akhirnya dibubarkan secara permanen pada tahun 1965? Meskipun mencapai kejayaannya pada tahun 1950-an, benih dari gerakan komunisme sudah ada ketika Indonesia masih berbentuk Hindia Belanda, yakni pada awal tahun 1900-an. Belanda kemudian membuka Hindia Belanda bagi investasi asing serta memperlonggar regulasi perdagangan internasional yang menjadikannya sebagai pusat eksportir komoditas penting seperti gula, kopi, rempah-rempah, dan karet. Perekonomian pun meningkat pesat. Sayangnya, Belanda mengabaikan satu masalah genting, yakni hukum rasial yang mengklasifikasikan kelompok etnis tertentu dalam sebuah hierarki. Alih-alih mensejahterakan, pertumbuhan ekonomi ini justru mempertajam kesenjangan dan menimbulkan lingkaran rasa dengki antar etnis pribumi, Indo-Eropa, dan Tionghoa. Pedagang pribumi bersaing melawan pedagang Tionghoa. Anggota organisasi yang dikepalai oleh Cokro Aminoto ini pun membengkak hingga mengkhawatirkan pemerintahan Belanda akan sebuah pemberontakan. Dari situasi inilah bibit-bibit pergerakan komunisme muncul. Beberapa tokoh seperti Cokro Aminoto dari kalangan Islam dan Tan Malaka dari pihak komunis berupaya untuk menjaga persatuan keduanya. Namun, upaya ini tidak berhasil. Pada tahun 1920, ISDV dengan resmi berubah menjadi Partai Komunis Indonesia. Sayangnya, PKI serta organisasi lain tetap gagal untuk bersatu. Dan di tahun 1926, PKI melancarkan pemberontakan sepihak terhadap pemerintahan Hindia Belanda yang mendorong pemerintahan semakin represif, bukan hanya terhadap PKI, namun pejuang nasional lainnya. Akibatnya, banyak dari anggota PKI yang diasingkan ke daerah-daerah terpencil. Tahun 1948, ketika Indonesia sudah merdeka, Partai Komunis Indonesia kembali melakukan pemberontakan. Pemberontakan kali ini justru untuk melawan pemerintahan Indonesia karena merasa perjanjian Renville yang ditandatangani sangat merugikan Indonesia. Menurut Musso, Indonesia terlalu lunak pada Belanda. Otak dari pemberontakan ini, Musso bahkan menuduh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pengkhianat, hingga mendeklarasikan Republik Soviet Indonesia. Sayangnya, pemberontakan ini digagalkan oleh TNI. Kesempatan ini digunakan baik oleh DNI yang secara cepat mengubah haluan partai dari oposisi menjadi partai pro-pemerintahan. Di bawah kepemimpinannya, PKI didorong untuk lebih dekat dengan Presiden Soekarno serta partai yang didirikannya, yaitu PNI. Kedekatan ini meningkatkan pengaruh PKI di masyarakat. Namun, TNI masih mencurigai PKI yang diduga hendak menyebarkan ajaran komunisme dalam tubuh TNI. Lebih parahnya lagi, PKI dapat mengambil kekuasaan apabila Presiden Soekarno sudah wafat. Menjelang akhir tahun 1965, hal yang dikhawatirkan PKI dan Angkatan Darat mulai terwujud. Pada malam 10 September, peristiwa berdarah itu pun terjadi. Setelah peristiwa tragis yang menimpa 7 jenderal Angkatan Darat tersebut, TNI memutuskan untuk menumpas PKI hingga akar-akarnya. TNI sudah tidak dapat mentoleransi keberadaan PKI. Dengan super semar, Angkatan Darat membubarkan PKI serta ormas-ormas lain yang berkaitan. Seluruh anggota serta pengaruh PKI dilenyapkan dan Partai Komunis yang awalnya berjaya itu musnah dari Indonesia. SI Merah. Suasana kehidupan politik sesudah tahun 1929 berbeda ketika Sarekat Islam berdiri. Namun, setelah timbul perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam akibat keluarnya golongan revolusioner sosialis yang dipimpin oleh Semaun dan penggabungan Sarekat Islam lokal dengan Partai Komunis Indonesia,
Sarekat Islam yang mencoba memulihkan kekuatannya digerakkan oleh Haji Agus Salim yang melancarkan gerakan pan-Islamisme dengan tujuan untuk menghimpun kembali kekuatan Islam di Indonesia. Kongres Al-Islam yang dilaksanakan di Cirebon dipimpin oleh Cokro Aminoto dan Agus Salim membahas masalah cabang dan perbedaannya. Dan pada Kongres Al-Islam kedua yang diadakan di Garut pada tahun 1922 dipimpin oleh Agus Salim membahas fungsi agama dan hubungan Islam dengan sosialisme. Tidak lupa Agus Salim juga mengecam kapitalisme. Hingga pada tahun 1925 diadakan kongres bersama antara Al-Islam dan Sarekat Islam yang dilaksanakan di Yogyakarta. Cokro Aminoto mengamanatkan agar mulai diatur kehidupan rakyat menurut asas Islam dari segi sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kemudian, pada tahun 1926, diadakan kembali Kongres Al-Islam yang keempat di Surabaya dan membentuk Muktamar Alam Islami Fa'us Hindi Syarikah. Keputusan kongres ini menimbulkan gesekan yang terletak pada perencanaan tujuannya, karena golongan Agus Salim dan Cokro Aminoto lebih menekankan kepada asas keagamaan, sedangkan golongan Sukiman dan Suryo Pronoto lebih menekankan kepada asas kebangsaan, di mana mereka merupakan anggota dari Sarekat Islam. Perpecahan dari timbulnya konflik mengakibatkan Sukiman dan golongannya mendirikan partai baru yang diberi nama Partai Islam Indonesia. Masuknya paham komunis ke dalam tubuh Sarekat Islam berawal dari kedatangan seorang pemimpin redaksi Handelsblad Surabaya asal Belanda bernama Henricus Josephus Franciscus MS ke Indonesia yang tergabung pada Serikat Buruh Kereta Api dan kemudian mendirikan ISDV atau Indische Social Democratische Vereniging. Pada tahun 1914 inilah yang merupakan cikal bakal dari berdirinya partai yang beraliran paham komunis di Indonesia, yaitu PKI. Peran Semaun dalam masuknya paham komunis terjadi setelah pertemuan intens dengan Sneflit pada tahun 1915.